Yang pertama, generasi muda sekarang Ya. banyak mencari pekerjaan itu yang dia senangi. Seharusnya tidak. Kita bekerja, apa yang kita kerjakan kita senangi. Yang bisa dilakukan mesti tuntas menurut aturan dan ketentuan yang berlaku. Itu tidak akan juga menghilangkan overkapasitas. Masih ada kapasitas. Jadi royalti ini harus kita dudukkan secara baik-baik, secara matang, dan secara berkeadilan. Kalau saran saya, yang penting sekali apa yang diamanahkan kepada kita. Kita di DPR RI ini adalah menerima amanah dari rakyat. Kita dipilih oleh rakyat. Terlepas dari usia kita, muda atau tua. Hai kakak-kakak penikmat orator, siang ini kita bersama dengan anggota legislatif yang pengalamannya luar biasa. Di eksekutif pernah, bahkan mulai karir dari bawah sekali, hingga berada di Senayan. Mari kita sapa Kakak Sadik Tasadigu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kakak bisa ada di sini. Kita senang punya narasumber yang wawasannya luas banget. Ya, kita ikuti latar belakangnya kakak nih. Kurikulum vitae kakak dari kepala dinas ya sampai berada di Senayan ini. Dicintai banget rakyatnya, 2 kali menjadi kepala daerah. Boleh kak cita-cita sedikit kak? Yang pertama, saya nama M. Sadik Pasadigu. Lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat, Kabupaten Terdatar, 8 Januari tahun 1960. Saya tamat dari Fakultas Peternakan. Iya. Kemudian ditempatkan di LLAJ. Kemudian karena publik ribut, saya peternakan. Kenapa? Bekerja di LLAJ. Sangat nggak masuk. Dan waktu itu belum ada seperti sekarang. Makanya saya ambil Fakultas Hukum di Universitas Eka Sakti di Padang. Dan dapat saya selesaikan. Sebenarnya saya pengen nanya ke Bapak itu, Kakak Sadik ini kan sudah sangat kenyang. Bahkan sekarang jadi politisi di Senayan. Mungkin sebenarnya itu pertanyaan belakang, tapi karena kita sudah sampai di sini, ini kira-kira apa wejangan yang pengen diberikan kepada generasi sekarang nih? Yang setiba-tiba instan kepengen jadi ini, kemudian semuanya kepengen dicapai dengan cara yang sangat cepat. Gimana Kak? Yang pertama, generasi muda sekarang banyak mencari pekerjaan itu yang dia senangi. Seharusnya tidak. Kita bekerja, apa yang kita kerjakan kita senangi. Oke, jadi nggak memilih tapi ketika kita punya kita senangi. Sebab nggak bisa sekarang, apalagi penduduk seramai ini, generasi muda sekian di sini, angkatan kerja sekian, nggak bisa kita untuk cari pekerjaan yang kita senangi. Sangat sulit menurut saya. Jadi saya berprinsip kalau kita sudah bekerja di tempat yang kita senangi, akan lahirlah profesional kita bekerja. Kemudian kita belajar apa pekerjaan rutin yang kita kerjakan. Yang perlu sekali adalah aturan. Ini ASN nih, aturan di atas segalanya. Iya. Jobnya. Iya betul. Pedomannya sana. Betul. Aturan. Jadi segala sesuatu harus merujuk kepada aturan. Bagaimana aturannya ini? Kemudian kita dalam bekerja, baru bekerja, itu ada perda. Ada Pergub, PP. ada PP. Ada undang-undang. Ada peraturan gubernur, kepala dinas dan segala macam. Itu harus kita kuasai sesuai dengan bidang tugas kita. Tupoksi ya. Di mana kita ditempatkan? Kuasai itu. Kalau sudah kita kuasai, nanti kalau ada rapat, ada pekerjaan, kita dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga
kalau kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik, kita akan disenangi oleh atasan kita. Bagaimana kita memanage pekerjaan tadi, jangan kita dinilai orang malas, tapi kita harus dinilai orang rajin, disiplin, pintar, cekatan, Positif ya. positif. Itu yang perlu menurut saya generasi sekarang mengikuti itu. Nah, jangan cengeng. Ya. Generasi sekarang agak lemah kata orang. Ya, dari situ lemah. Karena kadang-kadang tidak dididik di kampus kan tidak dididik seperti itu. Tidak ada pendidikan, tapi kita belajar. Saya karena sarjana peternakan kerja di LHJ itu tidak dunia saya. Ya, betul. Banyak orang mengkritik, tapi karena itu adalah yang menekan saya. Saya bagaimana diterima oleh lingkungan. Kemudian ada lagi bagaimana kita bisa diterima lingkungan. Jadi contoh, nah ini pelajaran juga buat generasi muda. Di kantor itu kita bawahan staf dari suatu bidang atau suatu kasih. Orang lebaran. Kalau lebaran, patutnya kita harus datang ke rumah atasan kita. Tapi apakah top atasan saja atau atasan kita langsung? Sebab kalau kita baru masuk kerja, ada kepala atasan dinas, kita ini jenjang ya. Nah, itu teknis. Tidak ada itu ilmunya di sekolah. Itu etika ya. Etika. Jadi kita dengan yang lain berbeda. Yang lain mungkin tidak melakukan itu. Nah, sehingga kita punya porsi tersendiri. Dan saya termasuk cepat karir di LHJ itu. Dari semua dinas di Sumatera Barat, saya yang paling cepat. Padahal yang paling muda. Sarjana peternakan. Sarjana peternakan. Yang paling muda. Umur berapa pada saat itu? 36 apa 35? 35 kali. Kurang 35. Belum 35 ya? Iya. Ya, luar biasa. Oke. Jadi senangi apa yang kamu kerjakan. Iya. Karena Satu. kadang-kadang hidup ini tidak banyak pilihan. Iya. Ya, oke. Kuasai pekerjaan. Kuasai pekerjaan, terutama peraturan perundang-undangan. Iya. Sehingga berjalan tidak salah, Iya. tidak berpotensi melanggar hukum. Iya. Ya. Cari bagaimana kita disenangi oleh atasan kita. Terutama atasan langsung. Dengan kompetensi, iya, bukan cari muka. Bukan cari muka. Dengan bagaimana dia mengenal kita, orang yang disiplin, orang yang jujur, orang yang ulet, dan orang yang menguasai pekerjaan. Baik, Karena kebutuhan atasan, dia butuh anak buah yang cekatan. Setuju. Nah, kita ini masuk sedikit kepada tupoksi kakak di Komisi 13. Nah, ini kita kan tahu di Komisi 13 itu ada kementerian baru, Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai legislator yang mempunyai fungsi pengawasan, bagaimana pandangan kakak terhadap kementerian ini? Memang tepat ada, apa yang perlu dibenahi atau bagaimana? Dulu, sebelum kabinetnya Pak Prabowo, Kementerian Hukum itu namanya kan Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Kemudian itu dipecah 3. Betul. Yang pertama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pas. Yang kedua Kementerian Hukum sendiri. Yang ketiga Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi dari satu kementerian pecah menjadi 3. Kebetulan ketiga-tiganya sekarang ini menjadi mitra dari Komisi 13. Kalau menurut saya untuk pelayanan ke masyarakat ini sudah tepat sekali. Karena muatan pekerjaan dulu zaman Pak Yosona Yololi jadi menteri itu terlalu berat. Semua jadi satu. Ya, semua jadi satu. Dan kanwilnya di daerah juga satu. Waktu itu imigrasi gabung sana, pas gabung di sana, Pemasyarakatan di sana juga. gabung sana. Sekarang sudah pecah. Sudah pecah, di bawah itu kanwilnya sedang berbenah. Ada yang masih 2 provinsi, ada yang 1 provinsi, ada yang 3 provinsi. Dan juga lalu lintas masyarakat di bidang imigrasi semakin hari semakin meningkat.
Oke. Mungkin kalau tahun-tahun 2000-an orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, kalau kita ambil angka-angkanya saja, mungkin umpamanya ini angka-angkanya mungkin 10 juta. Oke. Tapi sekarang penduduk kita sudah sekian ratus juta, 260 sekian, mungkin sudah bertambah. Tentu harus ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan migrasi juga banyak masalah. Oke. Ada masalah izin tinggal, Iya, betul. ada masalah pengeluaran paspor, Ada pungli. ada macam-macam, macam-macam. Kelakuan petugas juga banyak. Oke. Dan juga ada juga hasil perkawinan dari Warga orang Indonesia dengan warga negara asing. ya namanya kawin campuran. Iya. Itu banyak problem. Jadi banyak problem di imigrasi dan sangat pantas sekali imigrasi itu menjadi Oke. suatu kementerian dengan IMAPAS. PAS. Impas. Pemasyarakatan juga seperti itu. Berapa banyaknya lapas di seluruh Indonesia? Berapa penghuninya sekarang? Over kapasitas. Masih? Oh masih. Setelah amnesti ini gimana? Lebih dari separuh. Belum, amnesti belum tuntas. Ya. Walaupun dilakukan amnesti, yang bisa dilakukan amnesti tuntas menurut aturan dan ketentuan yang berlaku, itu tidak akan juga menghilangkan Masih over kapasitas. Masih ada kapasitas. Kondisi sekarang ada yang over kapasitas, ada yang tidak over kapasitas. Iya. Tapi secara umum sudah over kapasitas. Oke. Banyak persoalan di dalamnya, bermacam-macam. Oke. Fasilitasnya, makannya, pembinaannya, namanya lembaga pemasyarakatan. Oke. Intinya itu adalah Pembina. bagaimana kita membina masyarakat yang telah melakukan suatu kesalahan di tengah-tengah masyarakat, kita bina di dalam lembaga pemasyarakatan dan nanti dia pergi lagi ke masyarakat bisa Dia lebih baik. menyesuaikan, bisa lebih baik, bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Nah, kemudian HAM. Oke, Ham. Nah, HAM itu di mana-mana masyarakat kita sendiri pun kadang-kadang tidak tahu mana yang HAM, pelanggaran HAM, mana yang tidak. Ini kita sedang bebenah diri dan banyak itu yang masih rancu. Oke. Dengan adanya sekarang di satu kementerian, tentu ke depan bisa dibenahi. Bagaimana mana yang HAM, mana yang tidak. Seperti contoh murid dimarahi oleh guru, kemudian guru Lapor polisi. seakan menzalimi murid dan dituduh HAM. Kalau itu kita biarkan berlama-lama, nanti guru nak mau lagi memarahi muridnya. Akhirnya masa bodoh gurunya. Dia nih gaji juga, tapi pembinaan terhadap ini tidak ada. Oke. Nah, kemudian satu lagi hukum. Hukum itu berapa banyak pula persoalan-persoalan yang harus dia selesaikan. Ada hak intelektual, Oke. ada urusan-urusan yang lain-lain seperti contoh urusan apa namanya ini notaris. Oke. Banyak sekali. Jadi saya sangat mendukung yang 3 kementerian ini, yang 1 kementerian menjadi 3 itu, tinggal lagi bagaimana kita membenahinya Oke. ke depan. Intinya pelayanan kepada Ya, masyarakat ya. Dan pengaduan ke Komisi 13 sangat banyak masuk dari masyarakat. Apa? Misalnya? Contohnya kemarin, sekarang ada apa nih? Ini Rabu. Rabu. Ya, hari Senin Iya. itu ada dari masyarakat Persatuan Masyarakat Kawin Campuran. Banyak problemnya. Kita selama ini tidak tahu. Problem itu ada anak yang lahir dari perkawinan Indonesia dengan Amerika. Indonesia dengan Jepang. Kemudian Apa yang mereka permasalahkan atau mereka anak ini status warga negaranya nggak jelas. Waktu dia mau minta warga negara kita, dia terkait dengan warga negara lain. Kita kan tidak mengenal itu double Iya, warga negara. Jadi banyak persoalan yang harus diselesaikan. Oke. Nah, jadi itu kawin campuran. Kemudian ada lagi di Danau Toba. Ya, itu saya akan melanggar hak aja sih. Karena? Karena dia caplok tanah adat. Oh, oke, berhubungan dengan Sudah lebih dari 10 tahun sampai sekarang belum selesai. Nah, jadi itu ditampung oleh Komisi 13. Kemudian kita coba berupaya
untuk menyelesaikan, walaupun tidak semuanya bisa diselesaikan oleh Komisi 13. Tapi akan ditindaklanjuti dengan memproses atau meninjau ke lapangan. Ya. Oke Kak, ini yang paling hot sekarang ini, bicara tentang royalti. Iya, kan sedang dibahas Komisi 13. Sejauh ini sampai di mana Kak? Soal royalti, itu Kak Willy kemarin kan sudah membahas. Forumnya saya lupa itu, tapi saya melihat di media sosial. Waktu itu ada dengan si Ariel, dengan si Judika dan beberapa ya, lain. ya. Tapi di Komisi 13 sudah juga dibicarakan tempoh hari. Ya. Nah, ini kan sama dengan persoalan yang tadi, masih tabu. Masih banyak orang yang belum mengetahui ini segala macam. Kemarin ini mencuat karena ada suatu lagu ciptaan seseorang diputar di kafe. Kemudian itu dituntut royaltinya oleh si yang punya. Nah, kemudian dikabulkan oleh pengadilan. Dikabulkan oleh pengadilan itu ada dasarnya. Terkejutlah semuanya. Dan takut untuk memutar lagu yang barangkali sifatnya sembarangan. Takut dituntut pula nanti seperti itu. Seperti royalti. Jadi royalti ini harus kita dudukkan secara baik-baik, secara matang, dan secara berkeadilan. Terakhir ini Kak. Prof. Dasko akan menyampaikan maksimal, insya Allah kalau nggak salah menyampaikan bahwa maksimal 2 bulan undang-undang urusan royalti ini akan selesai. Ini kan hanya revisi, bukan pembuatan dari awal ya. Jadi hanya beberapa pasal yang diutak-atik. Bisa nggak itu 2 bulan? Publik menunggu. Bagaimana? Menurut saya tergantung progres yang dilakukan oleh komisi yang memidangi soal itu. Tapi tentu ada kait berkait. Umpamanya. Kakak kan komisinya, Komisi 13 kan? Saya Komisi 13, ya. Tapi kan, untuk itu? kalau saya optimis lah. 2 bulan ya? Kalau saya pribadi sampai malam mau rapat. Tidak ada persoalan. Nggak ada masalah ya? Nggak ada persoalan. Kita melihat semangatnya luar biasa. Ini terakhir dari terakhir. Ada nggak masukan atau saran kepada politisi-politisi muda? Ya, yang kita juga tahu banyak yang sering terlambat hadir, tidak hadir rapat dan sebagainya, apalagi yang flexing. Ada saran tidak? Kalau saran saya, yang penting sekali apa yang diamanahkan kepada kita. Kita di DPR RI ini adalah menerima amanah dari rakyat. Kita dipilih oleh rakyat. Terlepas dari usia kita, muda atau tua. Tapi bisa kita bertanggung jawab. Saya sudah 67 tahun sekarang. Dan saya bersyukur kepada Allah dengan umur 67 tahun masih dapat jadi anggota DPR. Nah, jadi alhamdulillah itu pedoman yang harus kita pegang untuk kita di sini sebagai anggota DPR terlepas dari umur kita muda atau tua. Luar biasa. Kakak-kakak, kita mendapat banyak sekali ilmu, insight baru dari politisi senior yang memulai karirnya dari bawah sekali sebagai seorang birokrat sampai menjadi seorang legislator di Senayan. Semoga besok-besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Silakan. Jangan bosan dengan kami. Sampai jumpa kakak-kakak.